Ya, sebenarnya memang benar bahwa awal-awalnya itu Italia termasuk cukup parah karena di sini kan termasuk di Eropa hampir sebagian besar itu kan mayoritas orang tua yang usianya itu di atas 50 tahun ke atas sehingga sangat rentan sekali satu keluarga kena bisa menular ke yang lain. Makanya awal-awalnya itu kan kasusnya langsung melonjak, bahkan beberapa romo sepuh Saverian juga ada yang meninggal kan karena COVID. Jadi ya waktu itu sempat sangat mengkhawatirkan. Lalu satu kebijakan yang langsung diambil pemerintah kan membuat lockdown total. Dalam arti itu lockdown nggak bisa keluar, nggak bisa beraktivitas seperti dulu, benar-benar dijaga ketat. Lalu dengan denda juga. Jadi kalau ketahuan keluar denda berapa ratus euro segala macam. Jadi protokol kesehatannya itu memang kembali dari mentalitas warganya. Jadi di sini sekali lockdown ya semuanya ikut gitu loh. Mungkin awal-awalnya agak ada yang bandel pakai masker aja susah segala macam. Tapi ketika kasusnya mulai naik nggak mau orangnya semuanya harus ikut gitu loh. Dan itu yang saya salut dari mentalitas orang Italia itu ketika dibuat peraturan ya ikut gitu loh. Jadi kan setelah periode lockdown Maret, April, Mei itu mulai agak turun, lalu waktu musim panas sampai Juli, Agustus itu juga kasusnya menurun, malahan di negara lain di Spanyol, Perancis yang gantian meningkat. Nah sekarang mulai adanya kasus lagi karena dipengaruhi perubahan iklim, karena kan banyak yang bilang kalau COVID itu cukup sulit berkembang ketika suasana panas. Ya benar bahwa selama musim panas tuh kasusnya hampir berkurang drastis karena waktu musim panas tuh suhunya di sini hampir sampai 40 derajat dan panas. Nah, sekarang ketika memasuki musim dingin itu kan suhunya selalu di bawah 20. Bahkan sekarang di sini pun rata-rata suhunya itu 1 derajat, -1, 2. Jadi itu cukup mempengaruhi peningkatan. Dan sekarang juga sejak November, Desember, sekolah yang awalnya sempat dibuka ketika bulan September, Oktober itu kembali dijadikan online. Hanya sekolah SD, SMP yang boleh masuk presensa, itu artinya hadir. Tapi yang SMA dan universitas kembali ke online. Nah, sebenarnya memang belum bisa dikatakan bahwa Italia berhasil mengatasi karena sekarang masih selalu tiap hari masih ada kasus dan sekarang sudah ada hadir vaksin yang mulai diberikan kepada para dokter, para perawat, terutama itu para medis pertama, lalu orang tua ya. Ya memang kalau saya lihat kuncinya itu ketertiban tertib lah sama peraturan itu loh. Kalau saya lihat, karena di sini sekali dinyatakan maksimal masuk ke gereja berapa, maksimal masuk ke supermarket atau tempat umum itu sudah dibatasi. Misalkan kalau kita pergi ke supermarket itu biasanya harus menunggu di luar. Jadi kalau ada yang masuk, terutama yang kecil-kecil gitu loh, kayak toko-toko kecil itu dibatasi 2 orang, masuk 2 orang, keluar masuk lagi. Jadi benar-benar itu mengurangi kerumunan. Lalu yang istilahnya di restoran, di bar, kafe itu juga dibatasi orangnya. Dan sekarang kafe malah nggak boleh di dalam. Jadi kalau pesan sesuatu ambil lalu pergi keluar. Jadi benar-benar dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu nggak tinggal di ruangan lebih lama, juga kerumun gitu loh. Karena sebenarnya di sini kan mereka sudah tahu bahwa virus itu kan berkembang juga di udara gitu loh. Jadi memang kita punya masker, tapi kalau kita tinggal di satu ruangan yang istilahnya nggak ada AC atau jendela yang membuat pergantian sirkulasi udara, itu bisa mempengaruhi. Katanya kalau enggak yang 4 jam satu aja orang yang positif bisa kena semua. Jadi memang masker itu nggak menjamin, tapi mengurangi sedemikian rupa kamu tuh tinggal di satu ruangan yang banyak orang, mengurangi kerumunan. Kalau sudah misalkan di tempat umum
butuh beli sesuatu ya secepatnya kembali. Jadi itulah yang saya lihat di sini memang disiplin sekali gitu loh, karena orang takut kena denda gitu. Karena satu kali ketahuan atau di jalan nggak pakai masker atau misalkan pergi keluar tanpa surat yang jelas, alasan pekerjaan atau alasan apa, itu bisa kena denda 100 sampai 400 euro. Itu bayangkan berapa juta itu, kalau 100 euro itu bisa sampai 5 juta itu dendanya, dan itu sangat banyak gitu loh. Karena sekarang kan persoalannya COVID kan nggak cuma soal kesehatan tapi juga ekonomi kan. Banyak orang yang mengeluh karena kehilangan pekerjaan. Termasuk salah satu mantan guru bahasa Italia kami yang dia awalnya punya kafe, punya bar. Tapi karena COVID semakin sedikit orang yang datang, lalu mulai ada hutang, akhirnya dia jual. Ya itulah, jadi sekarang memang masih proses untuk mengurangi itu menurunkan angka COVID, karena ya dengan cuaca dingin itu orang semakin rentan untuk kena, karena bukan cuma COVID ya, termasuk flu itu sangat rentan. Jadi orang kalau sudah kena flu itu lebih rentan lagi gitu, karena gejalanya flu sama gejalanya COVID itu kan mirip. Jadi kita nggak tahu itu loh, bahwa kalau misalkan ada seorang yang kena batuk atau demam itu langsung berpikir bahwa itu jangan-jangan COVID. Nah itu loh, makanya ya kadang-kadang di sini juga sangat ketat soal tes itu tamponnya, tes rapid itu, terutama untuk mereka yang bekerja di kantor atau guru, atau ini setiap kali harus tes gitu loh. Karena terutama guru SD, guru TK, SD, SMP yang belajarnya hadir di kelas itu hampir setiap minggu harus membuat tes. Karena kalau ada ketahuan satu saja muridnya yang positif, jadi semuanya harus tes lagi gitu. Ya jadi memang kedisiplinan itu yang sangat penting, dan ya saya berharap sih semakin menurun gitu loh, meskipun mungkin di Eropa sebagian besar masih cukup tinggi gitu kasusnya gitu. Dan saya jujur sampai sekarang itu nggak pernah mengikuti berita tentang jumlahnya berapa orang yang positif, berapa yang meninggal, karena sudah capek gitu loh. Tapi ya yang penting kita tetap mengikuti protokol termasuk itu tadi pakai masker, lalu mengurangi waktu di tempat-tempat umum yang berkerumun gitu. Sedemikian rupa itu menghindari kontak sama orang itu loh, meskipun berat itu loh, karena kita kan manusia itu kan makhluk sosial. Kalau kita nggak ngomong saja itu udah menderita gitu loh. Ya untung saya hidup di komunitas, di biara yang ada banyak teman gitu loh. Tapi bayangkan orang yang tinggal sendirian di rumah, yang terutama mereka para lansia gitu kan, pasti kan menderita karena kesepian. Tapi ya yang penting kan tetap bisa hidup gitu, karena sekarang kan bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa menjaga agar tidak terkena dampak dari pandemi ya, meskipun ya sangat mustahil untuk tidak terkena dampaknya, tapi setidaknya tidak terkena virus itu sendiri gitu loh. Iya. Ya karena kita nggak pernah tahu di mana kita pergi, mungkin ada itu loh. Jadi ya memang harus berhati-hati dan disiplin, itu aja. Saya kan selama ini kan main flute kan di gereja juga. Nah sejak kasus COVID-nya meningkat, saya juga diberitahu sama Romo Rektor bahwa hati-hati kalau main flute di gereja, karena ketika kamu main harus membuka masker. Di situ kan juga resiko kamunya yang kena, atau kalau kamu punya orang lain juga kena gitu loh. Jadi akhirnya saya sampai sekarang nggak main lagi di gereja gitu. Ya karena itu, karena resiko kalau semua alat musik tiup, flute, saxophone, semuanya sekarang nggak disarankan untuk nggak main di tempat umum karena resiko. Jadi ya akhirnya saya harus mencari cara lain untuk bisa tetap melayani di gereja tanpa harus membuka masker gitu.
Ya itu sih karena memang harus disiplin kalau dalam hal ini, karena bukan cuma karena takut denda, tapi memang kesadaran bahwa ya kita harus kalau mau mengurangi pandemi ini ya kita harus sama-sama berjuang, sama-sama patuh gitu. Kalau enggak ya nggak akan pernah selesai gitu. Itu sih pengalaman.